Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bintam Tiastirin, NPM 19-10017. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester dari mata kuliah metode numerik. Apa saja yang akan kita bahas? Yuk, simak bareng-bareng. Yang akan kita bahas, yang pertama ada deskripsi singkat tentang integrasi numerik, terus ada integrasi Simpson 3/8 beserta galatnya, dan yang terakhir ada ekstrapolasi Richardson. Untuk mempersingkat waktu, yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, apa sih pengertian integrasi numerik itu? Integralan numerik merupakan alat atau cara untuk memperoleh jawaban hampiran dari penintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik atau secara matematika Atau juga perhitungan integral itu merupakan perhitungan dasar yang digunakan dalam kalkulus dalam banyak keperluan. Biasanya digunakan untuk menghitung luas daerah dan volume dari benda putar. Untuk rumus dasarnya yaitu integral B sampai A fx dx sama dengan n sigma i sama dengan 0 ci fxi, atau c0 fx0 ditambah c1 fx1 ditambah sampai dengan cn fxn. Itu tidak terhingga ya, makanya kita ibaratkan menggunakan huruf N. Nah, bawahnya ini untuk diagramnya kita bisa lihat. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang integrasi Simpson 3/8 beserta galatnya. Apa sih integrasi Simpson 3/8? Jadi integrasi ini seperti halnya pada kaidah Simpson 1/3. Hampiran nilai integrasi yang lebih teliti dapat ditingkatkan terus dengan menggunakan polinom interpolasi berderajat lebih tinggi pula. Misalnya nih, sekarang fungsi fx kita hampiri dengan polinom interpolasi derajat 3, maka luas daerah yang dihitung sebagai hampiran nilai integrasi adalah daerah di bawah kurva polinom yang berderajat 3 tersebut. Untuk membentuk polinom interpolasi derajat 3 dibutuhkan 4 buah titik data. Misalnya nih, titik tersebut itu ada 0, itu F0, terus ada H, itu F-nya H, kemudian ada 2H, itu F-nya F2H, dan begitu seterusnya. Nah, untuk kurva aproksimasi dengan fungsi kubik, kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Kemudian dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah yang dibatasi fungsi y sama dengan fx dan sumbu x dapat dihitung sebagai berikut, yaitu n sama dengan 0 min n kecil, atau L sama dengan L1 plus L2 plus L3 sampai seterusnya sampai ketemu dengan Ln, atau dengan rumus L sama dengan 3/8H F0 plus 3 F1 plus 3 F2 plus F3, begitu seterusnya ya guys. Bisa dilihat di rumus berikut atau bisa dituliskan dengan rumus yang kedua. Nah, kita kan tadi udah bahas tentang integrasi Simpson 3/8. Sekarang kita lanjut ke galat. Apa sih galat? Galat itu bisa kita sebut dengan ralat, bisa disebut dengan kesalahan atau error. Jadi galat itu merupakan selisih antara nilai sejati dengan nilai hampirannya. Jadi dalam metode numerik, galat itu berarti selisih antara nilai perhitungan dari perhitungan analitik dengan perhitungan numerik. Galat itu ada dua macam ya guys. Yang pertama itu ada galat mutlak dan ada galat yang relatif. Kalau galat mutlak itu rumusnya mutlak A min A
pangkatnya itu. Kemudian kalau galat relatif itu rumusnya galat mutlak dibagi nilai hampiran, kemudian dikali 100% gitu. Jadi beda ya guys, ada 2 macam, ingat. Lanjut, materi yang ketiga ada ekstrapolasi Richardson. Apa sih itu? Jadi ekstrapolasi Richardson itu dapat diperluas penggunanya untuk mendapatkan nilai turunan fungsi yang lebih baik atau galatnya itu yang lebih sedikit gitu, dengan rumusnya f aksen 0 sama dengan d dalam kurung h plus 1 per 2 pangkat n min 1 dalam kurung d h min d 2h. Atau kita misalkan nih digunakan rumus hampiran selisih pusat ordenya itu 0 h pangkat 2. Dalam menghitungnya itu dh dan d2h, maka n nya itu kita dapat hasilnya itu 2, sehingga rumus ekstrapolasi Richardson-nya itu adalah f0 aksen sama dengan dh 1 per 3 itu dapat dari mana sih? Jadi 2 pangkat 2 min 1, 2 pangkat 2 4 min 1 3 gitu ya, dalam kurung dh min d2h itu dh 22 itu tetap ya rumusnya ya gitu. Jadi kan tadi tujuan dari ekstrapolasi Richardson itu kan untuk menghitung nilai integrasi yang lebih baik lagi dibandingkan dengan I. Misalnya nih, C adalah nilai integrasi yang lebih baik dari I dengan jarak antar titik adalah, kita simbolkan H. Jadi kita bisa dapat rumusnya itu jadi C sama dengan IH plus C H pangkat N. Nah, kemudian kita bisa ekstrapolasikan hanya itu menjadi 2H, kita ganti hanya menjadi 2H, terus kita dapat nilainya nih, kita ganti ya, ingat hanya jadi 2H. Jadi kan tadi J sama dengan IH, nah jadi J sama dengan I 2H plus C 2H pangkat N, ingat ya hanya diganti 2H. Kemudian kita eliminasikan nilai C dari kedua persamaan dengan menyamakan persamaan P6. Kemudian kita masukkan aja CH plus CH pangkat N sama dengan I2H plus CH pangkat N, sehingga kita bisa peroleh hasilnya itu jadi C sama dengan IH min I2H per 2N min 1 dalam kurung H pangkat N. Untuk langkah selanjutnya kita bisa sulitkan atau kita ganti ke dalam P646 untuk memperoleh hasilnya jadi J sama dengan I dalam kurung H plus IH min I dalam kurung 2H per 2N min 1. Jadi kita sulitkan atau kita sederhanakan lagi ya. Nah, jadi kita bisa tahu Richardson itu diartikan sebagai nilai integrasi dengan kaidah yang sudah baku atau tetap dengan jarak antar titik selebar H untuk mendapatkan nilai IH. Kemudian kita hitung kembali nilai integrasi dengan jarak antar titik selebar 2H untuk memperoleh nilai I2H-nya. Nah, akhirnya itu kita bisa hitung nih nilai integrasi yang lebih baik dengan menggunakan persamaan. Nah, dari pernyataan berikut kita ambil contoh ya, bila IH-nya dan I2H-nya itu dihitung dengan kaidah trapesium dengan Q-nya itu nilainya 2, maka ekstrapolasi Richardson-nya itu menjadi J sama dengan IH plus 1/3 buka kurung IH min I
2H begitu. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun nih untuk kalian-kalian yang menonton video saya. Dengerin. Pergi ke taman bersama Anya. Jangan lupa ajak si Asri. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. And see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.